Tak sanggup berinfak semen, memikulkan semen dari truk ke masjid. Sanggup berinfak batu kerikil, infaklah. Tak sanggup, ambil skop cangkol dari rumah, menurunkan kerikil dari truk. Berinfaknya ikut, bersodakohnya ikut, mantap. Infak tak mau, tenaga tak keluar, mati aja lah. Apa lagi yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitulah adilnya Allah. Yang kaya-kaya dengan hartanya, yang tak kaya dengan tenaganya, yang lemah dengan senyumnya. Saya mengangkat tak sanggup, tapi saya tegak aja nengok kalian kerja. Tak apa-apa Pak Haji, nengok bapak senyum, nengok kami. Udahlah keluar duit tidak, mengangkat tidak, muka bekerutlah di bawahnya. Ini orang tak layak untuk hidup. Tapi Israel belum datang. Makanya orang seperti ini maunya cepat mati aja. Kalau belum sampai masanya, ada orang mati ikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang badan ini akan hancur. Kulit, daging, darah, bulu, kuku, tulang, sumsum habis dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi mana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Inilah yang akan dibawa. Dulu pernah menolong, mengusap kepala anak yatim, mengangkatkan. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua langkah-langkah tapak kaki mereka. Ini akan hancur, ini akan hancur, tapi amalnya tak hancur. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati hancur, otak hancur, dimakan cacing tanah. Yang pertama kali membusuk, ini biji mata. Orang kalau sudah mati, pertama kali menghitam, karena ini isinya air. Air itu yang pertama menyusut, kering, lalu kemudian hitam, busuk. Setelah itu perut sama kemaluan, itu yang pertama kali membusuk. Karena bagian perut dan kemaluan itu juga benda yang paling lunak, paling cepat busuk. Makanya kalau ada orang mati diterkam harimau di tengah hutan, itu ditemukan jenazahnya, yang pertama kali hilang perut, usus, isi organ perut, hati, limpa, usus besar, usus kecil. Tuh harimau, singa, ular sawah paling suka itu. Mereka makan itu seperti makan agar-agar. Baru kemudian setelah itu badan ini membusuklah semua. Sebulan di dalam tanah, maka dari jarak radius 1 kilometer dari makam itu keliling, semua cacing tanah mencium bau. Kalau dimakamkan di pemakaman dekat jembatan Harapan Raya, maka sejarak 1 kilometer dari jembatan itu mencium bau busuk. Bangkai manusia jauh lebih busuk daripada bangkai biawak, daripada bangkai kucing yang ditabrak mobil. Luar biasa busuknya. Kalau kita lewat kendaraan, nampak terbuka kaca, tutup, bau menyengat naik ke atas. Bangkai manusia jauh lebih busuk lagi. Jarak 1 kilometer dari TKP sudah tercium. Maka cacing-cacing sudah mencium. Dipanggilnya kawan-kawannya, "Hai bro, ayo kita serbu, ada brownies." Jadi yang mau disombongkan itu apa? Ini yang mau disombongkan, santapan cacing tanah. Dari tanah balik ke tanah, kerja di kantor tanah, bau tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkah tapak kaki, lidah yang berzikir, telinga yang mendengar pengajian, mata yang ditahan saat malam bertahajud, itulah yang akan menolong. Ini amal badan. Tak sanggup amal badan, amal harta. Maka harta yang kita cari pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, itu semua akan tinggal, tak ada di bawah.
Kalau jemaat HKBP mati masih bawa jas sama dasi, disuntik pakai formalin seminggu, dipasangkan jas termahal, baju kemeja, dasi kupu-kupu, mata melotot. Orang Islam enggak, digulunglah pakai kain putih yang tak berjahit itu, macam dodol, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jas pemberian Pemprov? Tinggal. Mana baju sutra yang dibeli di Cina dulu? Tinggal. Mana sepatu beli? Tinggal. Tak ada. Saya belum pernah tengok orang Islam mati bawa sepatu. Tak ada. Oleh sebab itu yang akan dibawa menghadap Allah itu mana? Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah. Yang pertama pulang ahluhu, istri, anak, menantu. Istri yang dulu katanya, mas kita sehidup semati ya, sebelum Israel datang. Sesudah Israel datang, aku hidup kau mati. Makanya harta pun dibagi dua, gono gini, aku begono engkau begini. Lalu siapa lagi yang pulang? Maluhu, harta, mobil, motor, cantik, keren, berkilat, dulu disayang bukan main. Berapa banyak orang pagi-pagi memandikan mobilnya. Dulu pula mobil itu mandi daripada dia lagi. Bersih pula mobil itu daripada dia lagi. Tapi ketika dia sudah mati, tinggallah mobil itu di pelataran parkir. Saya melihat pemakaman di Mesir, melihat pemakaman di Maroko, melihat pemakaman di Baqi' Masjid Nabawi. Belum pernah saya tengok mobil masuk liang lahat. Tinggal. Setelah 2 bulan mobil itu pun kita jual aja lama, kata anak. Iyalah, kita pun kalau naik mobil itu selalu terbayang papa, kata. Padahal sebetulnya bukan itu, duit sudah tak ada lagi. Sedih kita. Iyalah. Setelah itu mereka bukalah laci mana STNK, BPKB, mereka bawa ke kantor Samsat depan ke Purna MTQ, lalu dibukalah pegawai Samsat. Pemilik kendaraan Haji Abdul Somad, ini yang ceramah di Masjid Al-Khidmah kantor Samsat kemarin. Iya. Kenapa mau dibalik nama? Udah mati dia Pak, dimakan cacing tanah. Al-Mukarram dulu, Al-Mukarram, sekarang Al-Marhum. Balik nama. Kenapa mau dibalik nama? Karena polisi tak mau menangkap Al-Marhum. Surat akta notaris ganti nama. Dulu nama istrinya Sumiati Suparno. Mohon maaf kalau ada namanya sama. Setelah dia meninggal, berubahlah. Makanya tak boleh pakai nama suami di ujung nama. Tak boleh. Nama ayah. Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka nama ayah mereka. Karena kalau nama suami, mati suaminya 3, yang keempat 4 kali ganti nama. Kan nama itu jangan. Nama yang kekal abadi mana? Nama orang yang dulu mewakafkan tapak Masjid Nurul Islam ini. Dari mulai kita masuk tadi, solat tahiyatul masjid, solat qabliyah maghrib, solat maghrib, ba'diyah maghrib, zikir, doa, tausiah, solat isya, selesai tanya jawab, mengalir pahala itu ke makam mereka. Saya pun tak tahu entah siapa yang berwakaf ini, tapi itulah yang kekal abadi. Keluarga hilang tak tahu, anak istri, tapi ada yang kekal abadi. Makanya ayat yang saya baca di rakaat pertama tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau ada nanti ustaz berceramah kafir, bid'ah, tak masuk surga, tak masuk surga, itu ustaz picik. Surga seluas itu mau dikaplingnya untuk dia aja. Sepi sekali surga itu.
Yang ada di dalam surga itu cuma dia, muridnya, menantunya, mertuanya. Seluas langit dan bumi. Siapa yang mendapatkan itu? Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan Allah untuk orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Muttaqin, orang bertakwa. Sifatnya, sifat orang bertakwa itu sholatnya di Masjid At-Taqwa, bajunya baju takwa, baju koko, murah sekali. Sifat orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang sanggup berinfak fis sarra, di waktu lapang, wad dharra, di waktu sempit. Kalau ada orang sanggup berinfak di waktu lapang, biasa. Tapi ada yang sanggup berinfak di waktu sempit, luar biasa. Ada orang sanggup berinfak di waktu senang, biasa. Sanggup berinfak di waktu susah, luar biasa. Surga itu tempat orang yang luar biasa. Maka dia dimasuki oleh orang-orang yang beramal dengan amal luar biasa. Jadi kalau cuman biasa-biasa saja, mungkin masuk surga juga. Cuman yang kelas ekonomi lah, di kaki limanya. Tapi jadilah daripada tak masuk surga sama sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa ibu bersedekah? Kasihan saya nengok dia miskin Pak Ustaz. Kenapa bapak bersedekah? Kasihan saya nengok dia susah Pak Ustaz. Kenapa ibu berinfak untuk masjid? Kasihan saya nengok masjid tu Pak Ustaz. Salah. Karena Allah lebih kasihan kepada mereka ini. Jadi sebenarnya kita bersedekah itu untuk siapa? Bukan untuk mereka, bukan untuk anak yatim, bukan untuk panti asuhan, bukan untuk masjid. Kita bersedekah itu untuk siapa? Untuk kita. Apa Pak Ustaz? Jelas-jelas duit dia serahkan 500.000 untuk pembebasan tanah 1 meter. Nih Pak pengurus 500. Kan ke sana tuh duitnya. Kenapa Ustaz bilang ke sini? Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya hatta yufsala bainan nas, sampai pengadilan diputuskan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bernaung di atas atap yang kokoh. Keluar dari sini bernaung di atap rumah, besok pagi bernaung di atap kantor, lokal, kelas, kampus. Tapi nanti ada masanya tak ada lagi tempat bernaung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Bulu kambing dicukur untuk dipintal jadi benang, mau dibuat jaket musim dingin. Lalu bulu kambing diletakkan di atas tapak tangan, ditiup. Itu makna maufush. Ihnil maufush, bukan mampus. Al-ihnil maufush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, semua seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau gunung-gunung yang besar itu seperti bulu kambing ditiup angin, lalu Abdul Somad seperti apa? Kita ini seperti butiran debu di hadapan kuasa kudrat iradat Allah. Tak ada apa-apanya. Makanya orang-orang yang sombong itu banyak-banyak baca ayat ini. Wa takunul jibalu kal ainil mawfush. Aku tak ada apa-apanya di hadapan kau ya Allah. Pada saat tak ada tempat bernaung itu, mana tempat bernaung kita? Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekah. Jadi jangan lagi menganggap saya sedekah sama kamu karena kasihan nengok kamu. Saya sedekah sama masjid karena kasihan nengok masjid. Bukan. Kita bersedekah karena kasihan menengok diri sendiri. Nanti saya bernaungnya di mana? Jadi kalau ada orang bersedekah, banyak betul bapak itu bersedekah. Berapa tadi?
50 juta. Padahal masjid cuma perlu 5 juta, dia kasih 50 juta. Ketika orang nanya, masjid 5 juta, kenapa Bapak kasih 50? Saya bukan lihat kebutuhan masjid, saya lihat kebutuhan saya. Saya kasih 50 karena saya mau membangun tempat bernaung di padang mahsyar. Jadi kalau 50 itu mungkin beton tebal macam itu. Kalau 50 juta itu tempat naungannya. Kalau 500.000 Pak, triplek lah. Triplek kalau 5.000 perak kertas koran lah, koran MX, datang angin habis. Kalau 500 perak kerincing. Nah, itu kita doakan adalah dia supaya dapat husnul khotimah. Jadi jangan lagi kita menyangka itu untuk orang, tapi itulah yang akan kita bawa mati. Jadi ada orang kaya, bisnismen, setiap bulan memberikan hartanya sepertiga. Jadi kalau dia untung 100 juta, 33 juta dia bagi anak. Buahnya bingung. Bapak kuliah sampai MBA, Master Business Administration, kerja pontang-panting, lembur, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kok Bapak buang harta Bapak percuma? Saya orang bisnis, saya tahu bagaimana mengatur manajemen ekonomi saya. Tidak mungkin saya buang harta saya. Jelas-jelas Bapak buang ke masjid 5 juta, panti asuhan 5 juta, anak yatim 5 juta, panti jompo 5 juta. Ngapain Bapak buang tiap bulan 33 juta? Saya tidak buang, saya tidak bodoh, saya tidak tolol, saya cerdas, EQ saya tinggi. Lalu kenapa Bapak buang? Bukan itu saya buang, itulah yang akan saya tuai nanti. Adapun yang saya pakai di dunia inilah yang terbuang. Ternyata cara pandang yang berbeda membuat kita bersikap berbeda terhadap harta kita. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita buatkan ke rumah, yang kita belikan ke mobil, yang kita belikan ke motor akan tinggal. Yang kita berikan untuk jalan Allah, itulah yang akan kita bawa. Buat rumah besar berapa? 3 miliar tinggal. Beli mobil mahal berapa? 700 juta tinggal. Motor Harley Davidson 200 juta. Harley itu tak bisa pelan. Bukan kalau ada orang pakai Harley pelan mana bisa. Tabraknya semua habis. Rupanya kalau dia pelan, mesinnya panas, tak boleh pelan. Patutlah orang pakai Harley itu tak ada pelan. Begitu mati, tinggal. Kalau rumah itu 3 miliar Pak Ustadz, ya dijual, betul. Berapa jatah istri? Dibagi oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Pencarian bersama sejak menikah dibagi 2. 3 miliar bagi 2. 1,5 miliar untuk istri, 1,5 miliar untuk almarhum. Sudah jelas di tangan 1,5 miliar. Lalu yang 1,5 punya suami tadi dibagi lagi. Istri dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak dapat 1/4. 1/4 dari 1,5 miliar dapat lagi dia sekian ratus juta. Jelas-jelas di tangan dia 1,7 M. Begitu suaminya meninggal, dia pun pergi ke salon, dipermaknya wajahnya, naik pipi juga atas. Macet. Nikah lagi sama berondong. Dibelikannya suami barunya itu Kawasaki Ninja. Dipeluk kuat. Mana makam suami? Tunjuknya pakai kaki. Sana. Menunjuk makam kita pun dia tak pakai tangan lagi, saking kuatnya. Cekelan neko loh. Ya, ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz mau menghasut kemesraan kami, bukan. Jangan pula gara-gara ini ibu kasar, bapak kasar aja sama ibu itu, jangan. Ini sekedar mau ngasih tahu aja bahwa ikatan hubungan kita ini sebelum Israel datang. Setelah Israel datang, kita tak punya tempat di rumah itu. Dulu yang mencari tanahnya kita, yang bangunnya kita, nyari konsultannya kita, yang membangun membeli barang-barangnya kita. Tapi begitu kita mati malam ini, besok malam kita sudah tak punya tempat lagi di sana.
Dulu orang mengatakan itu rumah Ustadz Abdul Somad. Sekarang orang bertanya, kuburnya mana? Dulu kita punya kamar, ini kamar papa, ini kamar anak, ini kamar menantu. Tapi setelah kita pergi, kamar itu tidak lagi menjadi milik kita. Dan kita tidak lagi bersedia orang satu pun menempatkan kita di sana. Andai kita tetap bertahan, satu rumah itu minggat. Lari semuanya. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk seberat 53 kilo. Berat terakhir saya 53. Itu pun sepatu udah ikut setengah kilo. Betapa kita ini tak berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena amal soleh yang dibawa, apa yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sedekah yang kita berikan tadi itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Maka jangan katakan saya nolong dia, saya nolong masjid. Bukan saudaraku, kau tak pernah menolong masjid, karena masjid milik Allah. Andai engkau tidak berinfak ke masjid, 1000 orang lain tengok masjid yang tak pernah dibantu orang kaya, datang orang lain membangunnya. Orang Islam tak mau bangun, orang kafir yang membangunnya. Bapak nanti pergi ke Danau Toba, Pulau Samosir, mampir ke Medan, kota Melayu Delhi. Di sana ada Istana Maimun, di sana ada Masjid Al-Masun, tapi ada daerah pecinan, daerah Cina, Kesawan, ada satu masjid besar warna putih. Tempat kita namanya Masjid Nurul Islam, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Falah, Masjid An-Nur. Ini masjid namanya agak aneh, Masjid Chong Api. Chong Api, orang kaya yang dekat dengan Sultan Delhi mewakafkan satu masjid. Saya baca di dalam kitab fikih sunnah, apa hukum orang kafir berinfak dalam bab infak wakaf di fikih sunnah. Orang kafir itu kalau dia berinfak wakaf sedekah, Allah langsung membalasnya di dunia. Begitulah adilnya Allah. Orang kafir kalau dia berinfak, langsung balasannya dibalas Allah cash di dunia. Kenapa dibalas Allah di dunia? Supaya di akhirat nanti dia tinggal masuk neraka. Makanya kalau bapak ibu kasihan sama ada kawan saya di kantor tuh, baik Pak Ustaz, orangnya baik, selalu saya minjam duit sama dia. Rupanya standar orang baik buruk ini kalau mudah minjam duit. Baik Pak Ustaz. Siapa namanya? Si Manung Khalid. Ajaklah si Manung Khalid itu masuk Islam, karena kita kasihan sama dia. Kal, nama si Manung Khalid, panggilan Kal. Apa bro? Aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Terus, ayolah masuk Islam. Aku takut masuk Islam itu. Kenapa? Potong. Tak sakit. Untuk sementara ku carikan nanti dokter yang baik. Yang penting kau sebutkan aja passwordnya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah gunting pita itu bisa menyusul belakang. Ustadz jangan menakut-nakuti jamaah. Ini banyak orang nih mau masuk Islam tak jadi gara-gara penceramah nih bahasanya terlalu kasar. Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan umurnya 80 tahun pakai kampak. Takutlah si Manung Khalid. Dibayangkannya kampak, habis nanti gitu dia. Padahal tidak sekejam itu. Ini, jadi tampilkanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak orang Cina-Cina itu sudah mau masuk Islam, tapi karena bahasa penceramah itu menyinggung, akhirnya tak masuk Islam. Rukun Islam 5 perkara. Mendengar itu hanya 1 perkara 25 juta kata dia. Dia selalu berperkara di pengadilan, 1 perkara 25 juta. Mendengar 5 perkara 125 kata dia. Padahal tak semahal itu. Islam ini infak, wakaf, sedekah. Maka ajarkan dia, siapapun yang tidak bersyahadat, dia akan menjadi kekal khalidina fiha abada. An-nari dzatil waqud.
Api neraka itu memiliki bahan bakar. Apa bahan bakar api neraka? Waquduhan nas wal hijarah, batu. Yang dimaksud dengan nas, manusia-manusia yang kafir tak beriman. Wal hijarah, semua batu-batu berhala di atas dunia ini itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka, menyala terus, dia yang akan membakar, kekal abadi di dalamnya. Maka tak akan ada yang abadi kecuali orang-orang yang mati dalam keadaan yang selalu kita minta, Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah ucapan terakhir kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami berakhir, qaula la ilaha illallah. Itulah yang membuat dia kekal abadi. Selama pengadilan belum diputuskan, kita berada tegak di padang mahsyar, di mana kita bernaung. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi Pak Ustadz, kalau di akhirat kita dilindungi dengan sedekah. Ya, kalau di dunia kita selalu minta perlindungan Allah. Ya Allah, lindungilah anak saya supaya jangan sampai kena narkoba, lindungi suami saya supaya selamat pergi selamat pulang, lindungi istri saya supaya jangan sampai dia salah arah, lindungi kami sekeluarga. Selalu minta perlindungan. Tapi ada yang lebih jitu daripada itu. Apa dia? Ma min muslimin yaksu musliman sauban, seseorang yang bersedekah kana fi zimmatillah, maka dia akan senantiasa di dalam lindungan Allah selama sedekahnya itu kekal tak hancur. Dalam hadis ini disebut sedekah kain, madama alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Dulu ibu beli kain 2 biji, bapak heran, mama kok beli kain 2, yang satu untuk saya, yang satu lagi ada di belakang rumah kita ini ibu tua, mirip macam almarhumah emak saya, dipakainya sholat. Selama kain itu belum lapuk, maka terus fi zimmatillah, dalam lindungan Allah. Minta perlindungan Allah lewat doa, bagus. Tapi ada satu cara lagi, sedekah kain. Jadi bersedekahlah yang tak hancur, kain. Tapi jangan dipesan, Bu, ini kain jangan pakai-pakai ya, bukan begitu. Kalau saya sedekah yang lain, kenapa Nabi kasih contoh kain? Karena kain yang paling murah. Maka yang bersedekah karpet, sebelum karpet ini hancur, yang bersedekah yang tak hancur-hancur inilah keramik, mana ada hancur. Yang bersedekah keramik ini kemarin, yang bersedekah kaligrafi. Ya, tapi yang paling tak hancur binasa yang berwakaf tanah. Makanya paling afdal berwakaf tanah. Bapak ibu naik mobil mewah, begitu sampai di simpang jalan, si istri menepuk bahu suaminya. Pak, sebentar, berhenti. Kenapa? Ini ada mau dicatat. Masjid perlu pembebasan tanah 1 meter 500.000, kirimkan ke nomor rekening. Itulah yang kekal abadi. Tapi sekarang ibu-ibu banyak juga nyuruh suaminya berhenti. Ada apa yang catat? Iklan tas kulit Ekner. Makan tuh tas kulit, bawalah mati menghadap Allah SWT. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia tinggal sepotong kalau kain, sampai dia tak hancur dan binasa kalau dia dalam bentuk keramik, karpet, berinfak. Saya sanggup dalam bentuk tanah, tak sanggup tanah, semen, tak sanggup semen, keramik, tak sanggup keramik, karpet, tak sanggup. Apa yang kita sanggup, berikanlah. Inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang ini untuk makannya saja di rumah makan mewah, dan makan itu hanya untuk prestis, high style. Alhamdulillah sudah makan di restoran mewah, satu porsi sejuta. Satu porsi sejuta. Itu pun bukan dimakan, ditengok aja. Tak bisa dimakan. Panggang ayam, gulai, daging, udang, galah, semua sotong, kuliner, kerang, tak ada makan.
Mau dimakan ini kolesterol, mau dimakan ini diabetes mellitus, mau dimakan ini asam urat. Tengok aja dah, ambil tisu. Mau makan. Maka coba kalau sejuta itu diwakafkan. Dulu orang sebelum makan baca doa, Bismillah, Allahumma barik lana. Orang sekarang enggak, sebelum makan bukan dia makan, foto dulu. Indahnya makan malam saat ini. Bagi yang suka tolong like. Bukan sempat dia makan. Mbak, tolong pesanan saya. Udah komplit Pak. Ini menu utama rumah makan kami. Belum. Sudah Pak. Sudah semuanya. Ada satu yang belum. Apa lagi? Kentang rebus gak pakai garam. Mana nikmat hidup di dunia itu? Tak bisa dinikmati. Oleh sebab itu, mana kenikmatan yang kekal abadi? Belikan 1 juta 1 porsi, belikan nasi bungkus, dapat 20 bungkus nasi ayam panggang. Bawa 20 bungkus, mampir ke panti asuhan Fajar Harapan di belakang Koki Sunda. Panggil anak-anak yatim, anak yang dibuang. 20 orang makan mereka, menengok mereka makan itu lembut hati. Pas mau balik salam, usap kepala mereka. Fi kulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan. Menengok anak-anak ini, ingat anak kita di rumah. Harus sering tengok anak yatim, ingat anak kita. Tapi jangan tengok emak anak yatim lupa begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sedekah ini menolong. Sampai-sampai kalau ada orang mati itu kalau kira-kira dihidupkan lagi, dia mau apa kira-kira? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kau panjangkan umurku agak sedikit. Ya Allah, aku tak minta kau tambah banyak, kau tambah sedikit, qarib, sedikit saja. Memangnya kau mau apa? Orang mati itu kalau ditambah Allah, dia mau apa? Fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Itu ayatnya. Orang mati kalau ditanya Allah, mau hidup lagi? Mau ya Allah, mau hidup. Mau ngapain? Fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Kenapa orang mati itu kalau ditawarin hidup dia mau sedekah? Karena dia sudah melihat manfaat sedekah yang luar biasa. Tak ada orang mati. Kalau kau hidup mau apa? Mau kawin lagi. Tak. Kalau kau hidup mau apa? Aku mau pergi haji, mau umrah. Kalau hidup mau apa? Aku mau puasa sunnah. Fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Begitu hebatnya manfaat mukjizat sedekah. Sampai-sampai setiap hari malaikat dikirim Allah. Ma min muslimin yusbihu, setiap orang yang hidup pada waktu subuh. Kalau kita hidup subuh besok jam 4, jam 5 besok. Kalau hidup ya, kalau tak hidup. Kalau hidup besok itu malaikat dikirim Allah 2 untuk Abdul Somad. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Malaikat itu menunggu saya, ditengoknya kapan saya bersedekah. Begitu saya bersedekah, langsung dia berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah Abdul Somad ganti. Tapi begitu sampai malam ini nanti tidur tidak bersedekah, malaikat satu lagi mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, dia yang tak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan. Setiap hari. Maka kita setiap hari mesti sedekah. Karena kalau tidak, didoakan malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa, berilah dia kebinasaan. Pak Ustadz, jangan tersinggung ya. Ya, saya ragu dengan hadis ini. Kenapa? Tetangga saya tak pernah sedekah, tak ada binasa. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kata Pak Ustadz, binasa, kenapa tak terbukti? Makna binasa itu bukan rumahnya hancur masuk ke tanah macam Qarun masuk ke dalam danau. Makna binasa itu tidak ada barokah.
hartanya banyak, tapi tidak menolongnya dari azab Allah. Kalau rezeki mengalir tapi tidak pernah ibadah, kalau pelaku maksiat hidupnya lancar, itu namanya istidraj. Hati-hati. Kalau ada orang sakit, dia menyangka sakit itu azab. Bukan. Yang paling mengerikan adalah istidraj. Apa itu istidraj? Dipermainkan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj dan mereka tak sadar. Rezeki diulur, jabatan diangkat, anak sehat-sehat, badan sehat walafiat. Dia menyangka sedang menipu Allah. Tengok, Allah kutipu. Aku tak pernah ke masjid, aku tak pernah puasa, aku tak pernah bersedekah, rezekiku lancar, umurku panjang, badanku sehat, jabatanku, karirku. Dia sedang dipermainkan Allah. Inilah yang paling mengerikan. Wa umli lahum, kulur. Nanti sampai masanya ku tarik, ku celupkan dia ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Makanya kita malam ini masih lembut hati, masih diselamatkan dari istidraj. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang sedang menipu mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita kalau minta rezeki bukan banyaknya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizq, ada barokah. Gajinya 5 juta sebulan, tapi anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nabung pergi haji, sempat pula dia menyantuni anak yatim, ke masjid dia bisa berwakaf. Dari 5 juta yang barokah, yang satu lagi 50 juta, masuk diskotik 2 malam habis, minumannya sekali teguk 500, buat dosa habis, duit hantu dimakan setan. Na'udzubillah. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan pagi tadi, makan siang, makan malam, 2,5 ton, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya sudah membusukkan 3 ton 800. Itu yang saya hitung baru berasnya ya. Cabai, bawang, tomat, belacan belum kita hitung. Kemana itu semua? Habis, busuk. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, subur, merah, menyala, gemuk cabai. Tapi yang kalau 3 ton 800 tadi disiramkan kuning, layu, mati kontan. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang ke anak boleh, tapi sampai diperturutkan selera anak. Minta iPad kasih, minta laptop kasih, minta HP canggih kasih, HP Apple 13 juta kasih. Padahal kita sedang memberikan pisau kepada anak kecil. Anak kecil main pisau, dipotongnya luka, dipotongnya maksiat. Minta mobil pribadi kasih, dipakainya untuk pacaran, dibawanya anak gadis orang, dibawanya rusak hidupnya. Betul kata Nabi, orang tua itulah yang membuat anak yuhawidanihi, membuat anak jadi Yahudi, au yunassiranihi, membuat anak jadi Nasrani, au yumajjisanihi, membuat anak jadi Majusi. Maka marilah kita manage harta ini dengan baik. Harta bisa menyelamatkan, tapi harta juga bisa menjerumuskan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaji kita malam ini. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya dengan pengajian dan tanya jawab. Yang bertanya dalam pikiran Bapak Ibu, kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.